Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai 26. Setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, 'Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu.' Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai ayat 26. Injil hari ini berbicara mengenai pengusiran setan yang membuat seseorang menjadi bisu yang telah Yesus lakukan di hadapan banyak orang. Ayat 14-16. 3 reaksi yang beragam sewaktu terjadinya pengusiran setan itu. Orang-orang terkejut, heran, dan meminta tanda dari surga. Sementara ada yang mengatakan Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Yang lain meminta tanda dari surga, karena mereka tetap tidak percaya dan yakin dengan tanda yang jelas yang telah dilakukan Yesus mengusir setan di hadapan banyak orang. Ayat 17-19. Yesus memperlihatkan bahwa musuh-musuhnya tidak mempunyai argumen yang jelas. Yesus menggunakan 2 argumen untuk menangkis tuduhan mengusir setan dengan nama Beelzebul. Argumen yang pertama, jika iblis mengusir sesama iblis, maka mereka akan terpecah belah. Lalu argumen yang kedua, jika Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Dengan apa yang dikatakan Yesus ini berarti mereka juga mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Lalu ayat 20-23, Yesus adalah orang yang terkuat, yang telah datang sebagai tanda datangnya kerajaan Allah. Yesus mengarahkan kita kepada pokok utama argumennya. Apabila ada orang yang kuat bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka harta bendanya tidak akan terganggu.
Tetapi ketika seseorang yang lebih kuat dari dirinya menyerang dan mengalahkannya, orang yang lebih kuat itu akan mengambil senjatanya dan membagi-bagi jarahannya. Karena Yesus berhasil mengusir setan, maka ini sebagai tanda Yesus adalah orang yang terkuat yang telah datang, dan kerajaan Belzebul hancur atau melemah. Lalu ayat 24-26. Keadaan manusia karena kuasa setan akan lebih buruk dari yang pertama. Pada zaman Lukas tahun 80-an, pada masa penganiayaan, banyak orang Kristen meninggalkan komunitasnya. Mereka kembali hidup seperti sebelum menjadi Kristen. Untuk memperingatkan mereka dan kita semua, melalui Injil hari ini, orang-orang Kristen dilarang takut kepada setan. Melalui kebangkitan Yesus dan tindakan Yesus yang mengusir setan, Yesus mengusir diri kita dari rasa takut kepada setan. Kita harus berjalan di jalan Yesus sehingga bisa menang atas kuasa kejahatan. Saudara dan saudari, refleksi pribadi bagi kita. Apakah diri kita sampai saat ini masih dikuasai oleh roh kejahatan? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.